bagaimana sih? Kerjamu selalu berantakan. Dasar kau pikir gaji dikasih cuma buat bengong? Bayangkan seorang CEO wanita tercantik dan terkaya di ibu kota bersujud di kaki seorang OB yang biasanya ia maki-maki. Apa yang terjadi jika satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan kekayaan miliaran rupiah adalah pria sampah yang selama ini kamu remehkan? Sobat Alkisah, kalau kamu suka melihat orang sombong kena batunya, klik like sekarang, share ke temanmu yang suka ngeremehin orang, dan subscribe Kisah Alkisah agar kamu nggak ketinggalan plot twist paling gila tahun ini. Tulis lanjutkan di kolom komentar jika kamu siap masuk ke ceritanya. Gedung itu menjulang seperti monumen kesombongan manusia. 42 lantai kaca dan baja berdiri angkuh di jantung ibu kota, memantulkan matahari pagi seperti mahkota kristal. Di puncaknya, di lantai eksekutif yang hanya bisa diakses dengan kartu khusus dan pemindai retina, bersemayam satu nama yang ditakuti seluruh karyawan. Arini Prameswari, CEO termuda dalam sejarah perusahaan teknologi finansial Astradaya Corp. Cantik, dingin, dan nyaris tidak pernah tersenyum. Bagi sebagian orang, ia adalah simbol keberhasilan perempuan modern. Bagi mereka yang bekerja langsung di bawahnya, Arini adalah badai. Tak tertebak, tak kenal ampun, dan tidak pernah mengulang peringatan 2 kali. Pagi itu, udara kantor terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena cuaca, bukan pula karena tenggat proyek, melainkan karena Arini sedang berada di lantai operasional. Langkah sepatunya menggema di lantai marmer putih. Tak, tak, tak. Seperti hitungan mundur menuju hukuman. Para manajer berdiri tegak, punggung lurus, nafas ditahan. Tidak ada yang berani berbicara kecuali diminta. Bahkan suara notifikasi ponsel terdengar seperti dosa besar. Di sudut ruangan, nyaris tak terlihat, seorang pria berseragam abu-abu tua mendorong troli kebersihan. Namanya Bayu, office boy. Posisi paling rendah di rantai makanan gedung itu. Bayu berjalan pelan, terlatih untuk tidak menarik perhatian. Matanya tertunduk, langkahnya senyap. Ia sudah hafal ritme kantor. Jam sibuk, jam rapat, jam emosi para eksekutif memuncak. Ia tahu kapan harus menghilang, kapan boleh muncul. Bertahun-tahun berada di balik bayang-bayang mengajarkannya satu hal penting. Orang yang dianggap tidak ada seringkali melihat segalanya. Saat itu, Bayu berhenti di depan ruang server sementara. Ruangan kaca transparan yang baru saja dipasang monitor besar di dindingnya. Layar itu menampilkan grafik real-time aktivitas sistem perusahaan. Garis hijau, biru dan kuning bergerak dinamis seperti denyut nadi digital. Bayu menyapu lantai dengan gerakan otomatis. Namun matanya tidak. Pupil matanya menyempit. Ada sesuatu yang tidak seharusnya ada. Sebuah kedipan kecil di sudut layar. Sangat singkat, hampir tak terlihat. Namun bagi mata yang terlatih, itu bukan gangguan biasa. Bayu berhenti menyapu. Ia pura-pura mengelap lantai yang sebenarnya sudah bersih, sambil memiringkan kepala sedikit. Di layar, grafik transaksi internasional perusahaan tampak stabil. Terlalu stabil. Lalu, glitch itu muncul lagi, sepersekian detik, seperti nafas yang tertahan. Bayu tahu pola itu. Ia pernah melihatnya bertahun-tahun lalu. Belum sempat ia menyimpulkan lebih jauh, "Hei!" Suara itu memotong udara seperti cambuk. Bayu refleks menoleh. Arini berdiri 3 meter di depannya,
Mata tajamnya menatap lantai, tepat di satu titik kecil yang berkilau. Setetes air. Entah dari pel, entah dari sepatu seseorang. Tidak lebih besar dari koin. Namun bagi Arini, itu cukup. Ini yang kau sebut pekerjaan? Suara Arini dingin, rendah, tapi mematikan. Lantai ini seperti cermin, atau kau buta? Seluruh ruangan membeku. Bayu segera menunduk. Maaf Bu, saya... Jangan potong pembicaraan saya. Arini melangkah mendekat. Sepatunya berhenti tepat di samping genangan air itu. Kau tahu berapa biaya maintenance lantai ini per meter persegi? Bayu menggeleng pelan. Tentu tidak. Arini semenyum tipis, senyum tanpa kehangatan. Karena kalau kau tahu, kau tidak akan ceroboh seperti ini. Beberapa manajer saling melirik. Ada yang kasihan, ada yang lega bukan mereka yang menjadi sasaran. Bayu berlutut cepat mengambil lap kain. Namun sebelum ia menyentuh lantai, berhenti. Bayu terdiam. Lihat saya kalau saya berbicara. Pelan-pelan Bayu mengangkat kepala. Untuk sesaat, pandangan mereka bertemu. Ada jeda aneh di sana. Sangat singkat. Terlalu singkat untuk disadari orang lain. Arini mengernyit. Bukan karena takut, melainkan karena tidak nyaman. Tatapan Bayu tenang. Bukan tatapan orang bersalah. Lebih mirip pengamat. Ekspresi apa itu? Kau merasa direndahkan? Tidak, Bu. Jawab Bayu datar. Terlalu datar untuk seorang OB yang dimarahi CEO. Nada itu membuat Arini semakin tersulit. Kalau begitu, kerjakan pekerjaanmu dengan benar, atau saya pastikan kau tidak perlu kembali besok. Bayu menunduk lagi. Baik, Bu. Ia mengelap lantai dengan sempurna. Setetes air itu lenyap. Lantai kembali mengkilap. Namun di balik punggung yang membungkuk itu, otaknya bekerja cepat. Glitch kedua tadi bukan kebetulan. Bayu berdiri. Mendorong troli menjauh. Arini sudah berbalik kembali beri instruksi pada direktur. Namun sebelum Bayu pergi sepenuhnya, ia melirik sekali lagi ke monitor layar. Grafik itu bergetar halus. Bayu tahu satu hal dengan pasti. Jika pola itu berlanjut, perusahaan ini sedang berdiri di tepi jurang. Dan ironisnya, sang ratu perusahaan baru saja menghinakan satu-satunya orang di ruangan itu yang menyadarinya lebih dulu. Pukul 10.17 pagi. Tidak ada yang meledak. Tidak ada alarm kebakaran. Tidak ada teriakan. Namun justru itulah yang membuat segalanya terasa salah. Di lantai operasional Astra Daya Corp, layar-layar monitor yang biasanya hidup oleh grafik, laporan real-time, dan notifikasi transaksi internasional mendadak berhenti bergerak. Angka-angka membeku, grafik tak lagi berdenyut, seolah-olah jantung digital perusahaan berhenti berdetak. Seorang analis junior mengernyit. F, kok ini nge-freeze? Ia menekan mouse. Tidak ada respons. Di meja lain, seorang staf keuangan mencoba merefresh dashboard. Layar hitam sepersekian detik. Lalu muncul pesan asing, berlatar merah pekat dengan huruf putih tajam. Your data has been encrypted. 1 detik. 2 detik. 3 detik. Lalu, chaos. Mas, komputer saya error. Data bulan ini hilang semua. Server nggak bisa diakses. Suara kursi berdecit, langkah kaki berlari. Ponsel berdering tanpa henti. Lantai yang tadi sunyi berubah menjadi sarang lebah yang diinjak.
Di lantai atas, di ruang rapat eksekutif, Arini sedang berdiri di depan layar besar, menjelaskan strategi ekspansi kuartal berikutnya. Nada suaranya tegas, terkontrol, hingga layar di belakangnya mati. Lampu proyektor berkedip. Lalu, layar menyala kembali, bukan dengan presentasi. Pesan merah itu muncul, memenuhi seluruh dinding kaca. We control your system. Pay or watch your empire collapse. Ruangan membisu. Seorang direktur senior berdiri setengah, wajahnya pucat. Arini, ini bukan simulasi kan? Arini tidak langsung menjawab. Ia menatap layar itu. Tatapannya berubah, bukan panik, melainkan dingin dan menghitung. Panggil IT, katanya pendek. Sudah Bu, jawab sekretarisnya dengan suara bergetar. Mereka juga kena. Server utama tidak bisa diakses. Arini berbalik. Semua? Semua, jawab sang sekretaris, termasuk backup. Untuk pertama kalinya pagi itu, tangan Arini mengepal. Di lantai bawah, ruang server utama seperti ruang ICU yang gagal menyelamatkan pasien. Lampu indikator berkedip kacau. Pendingin berdengung keras. Para teknisi IT internal berkumpul di depan konsol. Keringat mengalir meski ruangan dingin. Ini ransomware, Pak. Dan ini bukan kelas receh. Bisa dibuka? Bentak seorang manajer. Kepala IT menggeleng. Enkripsinya custom, bukan varian yang ada di database kami. Tak lama kemudian, tim IT eksternal datang. Konsultan keamanan cyber dari Singapura, Jerman, dan Jepang. Nama-nama besar yang biasa menangani bank internasional. Laptop-laptop canggih dibuka. Barisan kode mengalir di layar mereka. Waktu berjalan. 10 menit, 30 menit, 1 jam. Keringat berubah menjadi ketakutan. Ini gila, gumam salah satu konsultan asing. Mereka masuk lewat celah yang seharusnya sudah ditutup 3 tahun lalu. Mustahil, sahut direktur IT. Kalau begitu, berarti seseorang sengaja membiarkannya terbuka. Kalimat itu seperti palu godam. Di ruang eksekutif, Arini mondar-mandir. Ponselnya panas oleh panggilan. Investor, bank, regulator. Semua menuntut jawaban. Semua ingin kepastian. Berapa lama? Tanya Arini pada direktur IT yang baru masuk ruangan. Pria itu menelan ludah. Kalau jujur, Bu, kami tidak tahu. Arini berhenti berjalan. Ulangi. Kami tidak tahu apakah data ini bisa dikembalikan tanpa membayar. Ruangan kembali sunyi. Di luar ruang rapat, di lorong servis yang jarang dilewati eksekutif, Bayu berdiri sambil memegang sapu. Ia tidak ikut panik, tidak berlari, tidak bertanya. Ia hanya menatap jam dinding. 10.17. 10.42. 11.03. Bayu tahu pola serangan seperti ini. Ia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan benar saja. Di seluruh gedung, layar-layar kembali berkedip. Pesan baru muncul. Lebih besar, lebih brutal. Countdown initiated. 2:00:00. 2 jam. 2 jam? Teriak salah satu direktur. Mereka gila. Arini berdiri di tengah ruangan. Wajahnya tetap keras. Namun di balik mata itu, badai mulai terbentuk. Jika kita bayar, tanya seseorang. Kita tidak tahu mereka akan menepati janji, dan jumlah yang mereka minta tidak kecil. Berapa? Tanya Arini. Konsultan itu menarik nafas. Setara 300 miliar rupiah dalam kripto. Seseorang terduduk lemas. Arini memejamkan mata sejenak, hanya sejenak. Lalu ia membuka mata, menatap seluruh ruangan. Dengar saya, katanya suaranya lebih keras dari sebelumnya. Astra Daya tidak dibangun untuk berlutut pada kriminal digital. Ia melangkah maju, menatap satu persatu wajah di depannya. Para ahli, para eksekutif,
para otak terbaik yang digaji mahal. Siapapun, katanya nada suaranya mulai bergetar oleh emosi yang ditahan. Siapapun yang bisa memperbaiki ini, ia berhenti, menarik nafas. Aku akan menuruti apapun permintaannya. Kalimat itu menggantung di udara. Di lorong servis yang jarang dilewati eksekutif, Bayu yang sedang mengepel lantai berhenti bergerak. Tangannya menggenggam gagang pel. Matanya menutup saat. Jadi, sampai di titik ini juga. Di layar kecil ponsel tuanya yang tidak terhubung ke jaringan kantor, Bayu membuka catatan lama, barisan kode, diagram sistem, nama perusahaan ini. Ia berbisik pelan, hampir tak terdengar. Sudah waktunya. 2 jam terasa seperti 2 detik, dan sekaligus seperti 2 tahun. Di ruang rapat eksekutif, waktu tidak lagi diukur dengan jam, melainkan dengan detak kecemasan. Setiap menit yang berlalu berarti satu kemungkinan kehancuran. Kontrak dibatalkan, saham anjlok, reputasi yang dibangun belasan tahun hancur dalam satu pagi. Layar besar di dinding kembali menyala. Countdown. 1, 37, 12. Angka itu bergerak turun tanpa belas kasihan. Arini berdiri di tengah ruangan. Punggungnya tegak, rahangnya mengeras. Ia sudah berhenti mondar-mandir. Kini ia hanya berdiri, seperti patung marmer yang dipahat dari ambisi dan amarah. Update, katanya singkat. Direktur IT melangkah maju. Kemejanya basah oleh keringat. Kami mencoba isolate node utama, Bu, tapi ransomware ini seperti hidup. Setiap kali kami potong satu akses, dia bereplikasi di jalur lain. Salah satu konsultan asing mengangguk. Ini bukan serangan biasa. Ini direncanakan berbulan-bulan. Mereka mengenal sistem Anda terlalu baik. Arini menoleh tajam. Maksud Anda? Entah orang dalam, jawab konsultan itu hati-hati, atau seseorang yang pernah membangun sistem ini. Kalimat itu membuat beberapa direktur saling berpandangan. Arini tidak bereaksi, namun di dalam kepalanya, satu ingatan lama berkelebat. Arsitektur sistem awal perusahaan, diskusi desain bertahun-tahun lalu, nama-nama yang kini sudah tidak pernah disebut. Berapa peruang kita tanpa bayar? Tanyanya dingin. Direktur IT menelan ludah. Di bawah 5%, Bu. 5%. Angka yang tidak pernah diterima Arini dalam hidupnya. Ia memejamkan mata. Kali ini lebih lama. Napasnya ditarik dalam, ditahan, lalu dilepas perlahan. Ketika ia membuka mata kembali, ada sesuatu yang berubah. Keputusasaan yang dipaksa tunduk pada ego. Ia melangkah maju, menepuk meja rapat dengan telapak tangan terbuka. Kalau begitu, katanya keras, aku ulangi. Semua mata tertuju padanya. Siapapun, suara Arini menggema, siapapun di gedung ini, entah dia direktur, staf, atau bahkan OB yang bisa mengembalikan sistem ini tanpa kita membayar 1 rupiah pun, ia berhenti sejenak. Rahangnya mengencang. Aku akan menuruti apapun permintaannya. Ruangan itu meledak dalam bisik-bisik. Apapun? Bu Arini serius? Ini berbahaya. Arini menoleh ke sumber suara. Apakah saya terlihat sedang bercanda? Tidak ada yang menjawab. Kalimat itu bukan janji kosong. Semua orang di ruangan itu tahu. Arini tidak pernah mengucapkan kata-kata yang tidak siap ia bayar, dengan harga berapapun. Namun bahkan bagi Arini, kata-kata itu adalah taruhan gila, taruhan reputasi, taruhan martabat, taruhan kendali, dan ia tahu itu. Di luar ruang rapat, di lorong servis yang dingin dan sempit, Bayu berhenti mengepel. Ia berdiri diam seperti dunia di sekelilingnya membeku. Kata-kata Arini tadi menggema di kepalanya. Apapun permintaannya. Bayu menatap lantai basah di depannya. Pantulan samar wajahnya terlihat di sana. Wajah seorang pria muda dengan seragam lusuh, rambut rapi dan mata yang terlalu tenang untuk ukuran seorang OB. Ia menghela napas. Baiklah, gumamnya pelan. Kalau itu maumu. Bayu mendorong troli kebersihannya menuju arah yang tidak biasa. Bukan ke pantry, bukan ke toilet, melainkan ke arah ruang rapat eksekutif. Beberapa karyawan menoleh heran. Mas Bayu mau kemana? Bisik seseorang. OB nggak boleh masuk situ kan? Pintu kaca ruang rapat terbuka. Bayu masuk. Percakapan langsung terhenti.
Suara pendingin ruangan terdengar terlalu keras. Arini menoleh, alisnya langsung berkerut. Apa yang kau lakukan di sini? Bayu berhenti 2 langkah dari pintu. Ia menunduk singkat, formal. Saya dengar ibu mencari seseorang yang bisa memperbaiki sistem. Katanya tenang. 1 detik. 2 detik. Lalu, tawa. Bukan 1, bukan 2. Beberapa direktur tertawa kecil. Ada yang menutup mulut, ada yang terang-terangan mengejek. Ini lelucon. Pak, ini bukan waktu yang tepat. Security. Arini tidak tertawa. Ia menatap Bayu dari ujung kepala sampai kaki. Seragam abu-abu, sepatu kerja murah, tangan yang masih memegang gagang pel. Kau, katanya pelan, penuh penghinaan yang tidak disembunyikan. Kau bahkan tidak tahu apa itu server. Bayu mengangkat kepala. Dengan hormat, Bu, kalau saya tidak tahu, saya tidak akan berdiri di sini. Ruangan kembali sunyi. Nada itu, lagi-lagi nada yang sama. Tidak menantang, tidak memohon, hanya yakin. Arini menyipit mata. Kau sadar apa yang kau lakukan? Sangat sadar. Arini tertawa pahit. Baik, katakan, apa yang kau inginkan sebagai imbalan? Beberapa direktur terkejut. Bu, diam, potong Arini. Bayu menarik napas, Fortuma kali ini ada jeda sebelum ia berbicara. Jika saya berhasil, katanya pelan, jelas, ibu harus cium kaki saya. Ruangan itu seperti disambar petir. Apa? Kurang ajar, ini pelecehan. Arini membeku. Belum sempat siapapun bereaksi, Bayu melanjutkan, suaranya tetap tenang, seolah sedang membahas cuaca. Dan ibu harus menjadi istri saya. Ledakan emosi memenuhi ruangan. Security, keluarkan dia. Bu Arini jangan ditanggapi. Arini mengangkat tangan. Semua langsung diam. Wajahnya pucat. Bukan karena malu, melainkan karena amarah yang belum pernah muncul sebelumnya. Kau sadar apa artinya itu? Suaranya bergetar, namun terkontrol. Kau sedang menghina saya di depan seluruh jajaran direksi. Bayu menatapnya lurus. Tidak, Bu, saya hanya mengajukan syarat. Hening. Countdown di layar berbunyi bip pelan saat angka berubah. 1, 12, 08. Arini menoleh ke layar itu, lalu kembali ke Bayu. Seluruh ruangan menahan napas. Jika ia mengusir Bayu, tidak ada jaminan sistem akan terselamatkan. Jika ia menerima, ia mempertaruhkan martabatnya pada seseorang yang di mata semua orang hanyalah seorang OB lancang. Arini tersenyum tipis, senyum berbahaya. Baik, katanya. Semua terperanjat. Aku setuju. Lanjut Arini menatap Bayu tajam, dengan satu catatan. Bayu mengangguk. Silahkan. Jika kau gagal, kata Arini, menatap Bayu tajam, kau keluar dari gedung ini sekarang juga, dan aku pastikan kau tidak akan pernah bekerja di industri ini lagi. Bayu menjawab tanpa ragu. Deal. Untuk pertama kalinya sejak pagi, Arini merasakan sesuatu yang asing di dadanya. Bukan takut, bukan ragu, melainkan perasaan bahwa ia baru saja membuat kesepakatan paling berbahaya dalam hidupnya. Tawa itu tidak langsung berhenti. Ia pecah seperti kaca tipis, retak, lalu menyebar ke seluruh ruangan. Beberapa direktur tertawa terbahak. Sebagian lain tersenyum sinis, seolah apa yang baru saja mereka dengar adalah lelucon paling tidak masuk akal di tahun ini. Seorang komisaris senior menggeleng pelan. Ini kantor, bukan panggung sirkus. Yang lain berbisik, cukup keras untuk terdengar. OB stres karena tekanan mungkin. Bayu berdiri di tengah semua itu, memegang gagang pel dengan satu tangan, tangan lainnya lurus di sisi tubuh. Wajahnya tidak berubah, tidak tersinggung, tidak tersenyum. Seolah tawa itu tidak pernah ada. Arini duduk kembali di kursi pimpinan. Ia menyilangkan kaki, dagunya terangkat sedikit, pose khasnya saat hendak menjatuhkan seseorang secara verbal. Baik, katanya dingin. Tunjukkan pada kami, atau hentikan sandiwara ini sekarang juga. Bayu mengangguk sekali. Di mana ruang server utama? Beberapa orang kembali tertawa. Direktur IT menyahut sinis. Kau bahkan tidak tahu letaknya. Bayu menoleh ke arahnya. Tatapannya singkat. Namun entah mengapa, direktur IT itu mendadak terdiam. Basement 2. Lanjut Bayu sendiri. Akses biometrik ganda. Pendingin cair di sisi barat. Ruangan sunyi. Seorang konsultan asing perlahan mengangkat kepala. Bagaimana kau tahu detail itu? Bayu tidak menjawab. Ia melangkah menuju pintu. Security,
teriak salah satu direktur. 2 petugas keamanan muncul di ambang pintu. Tubuh besar, wajah kaku. Arini mengangkat tangan lagi. Biarkan. Semua menoleh padanya. Apapun hasilnya, aku ingin melihat sejauh mana keberanian orang ini. Bayu berjalan melewati para direktur. Setiap langkahnya ringan, tidak tergesa. Ia tidak membawa laptop, tidak membawa hard drive, hanya seragam lusuh, sapu dan pel yang ia tinggalkan di sudut ruangan. Di sepanjang lorong menuju basement, bisik-bisik mengikuti. Gila, Bu Arini terlalu jauh. Ini akan jadi bahan tertawaan industri. Lift turun perlahan. Angkanya menyala merah. B2. Pintu terbuka. Udara basement lebih dingin, lebih steril. Ruang server utama terbentang seperti katedral modern. Rak-rak hitam tinggi menjulang. Kabel-kabel berkilat seperti akar baja. Lampu indikator berkedip kacau. Tim IT berdiri di sana. Wajah lelah. Mata merah. Bayu melangkah masuk. "Siapa kamu?" tanya salah satu teknisi. "Orang yang diminta CEO untuk memperbaiki ini," jawab Bayu singkat. Beberapa teknisi terkekeh. "Serius? OB?" Bayu tidak menanggapi. Ia berdiri di depan konsol utama, menatap layar penuh kode acak dan pesan ancaman. Encryption level, irreversible. Bayu memejamkan mata sejenak. Bukan untuk berdoa, untuk mengingat. Lalu ia membuka mata. "Putuskan koneksi eksternal," katanya. Kepala IT tertawa getir. "Kami sudah coba. Tidak bisa. Bukan dari sana. Dari jalur redundan lama. Port yang kalian anggap mati." Beberapa teknisi saling pandang. Port itu sudah ditutup sejak audit terakhir. Potong Bayu. Ia menunjuk satu baris kode di layar. Di dunia nyata, dia masih bernafas. Sunyi. Kepala IT mendekat, menatap layar lebih seksama. Wajahnya berubah. Ini tidak mungkin. "Lakukan," kata Bayu datar. Dengan ragu, teknisi mengeksekusi perintah. Lampu indikator di salah satu rak server mati. Lalu yang lain. Di lantai atas, di ruang rapat, layar besar berkedip. Countdown paused. 1 detik, 2 detik. "Apa itu?" teriak salah satu direktur. Arini berdiri perlahan. "Laporan," katanya tajam. Ponsel sekretarisnya berdering. "Bu, countdown-nya berhenti." Ruangan mendadak hening. Tidak ada tawa lagi. Di basement, Bayu sudah duduk di depan keyboard. Tangannya bergerak. Bukan cepat, melainkan pasti. Setiap ketukan seperti sudah direncanakan tahunan lalu. Kode demi kode muncul. Bukan tambal campur, bukan trial and error. Ini seperti seseorang yang sedang membuka pintu rumahnya sendiri. Konsultan asing yang ikut turun berdiri terpaku. "My God," gumamnya dalam bahasa Inggris. "He's not breaking the encryption." Ia menelan ludah. "He's walking around it." Di lantai atas, grafik-grafik mulai bergerak pelan. Warna merah memudar menjadi kuning, lalu hijau. Satu persatu, monitor kembali hidup. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada tepuk tangan. Hanya keheningan mencekam, jenis keheningan yang muncul saat manusia menyadari bahwa hierarki yang mereka yakini baru saja runtuh. Di ruang server, Bayu berhenti mengetik. 5 menit lagi, data inti akan kembali. Tidak ada yang rusak. Kepala IT terduduk. "Siapa? Siapa kamu sebenarnya?" Bayu berdiri, merapikan lengan seragamnya. Bukan siapa-siapa, hanya orang yang lelah melihat rumahnya hampir dibakar. Lift kembali naik. Di ruang rapat, semua berdiri saat pintu terbuka. Bayu masuk. Tidak ada satupun yang tertawa. Arini menatap Bayu. Untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, Arini tidak melihat seorang OB. Ia melihat ancaman. Dan mungkin sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Tidak ada musik. Tidak ada hitungan mundur yang dramatis. Namun, setiap orang di ruangan itu tahu mereka sedang menyaksikan sesuatu yang tidak akan pernah mereka lihat 2 kali dalam hidup. Bayu berdiri di depan konsul utama ruang server. Bahunya rileks, napasnya stabil. Di sekelilingnya, para ahli keamanan siber, orang-orang yang biasa dibayar ratusan juta per proyek, berdiri seperti murid yang baru saja menyadari bahwa buku pelajaran mereka
sudah usang. Mulai logging manual, kata Bayu tanpa menoleh. Jangan sentuh apapun kecuali saya minta. Nada suaranya bukan perintah kasar, namun tidak ada satu pun yang berani membantah. Di lantai atas, Arini berdiri tepat di depan layar besar. Tangannya terkepal di belakang punggung. Setiap otot wajahnya tegang, namun matanya tidak berkedip. Ia menatap barisan kode yang kini diproyeksikan langsung dari server basement. Bukan karena ia mengerti semuanya, melainkan karena ia merasakan sesuatu. Insting bisnisnya, yang selama ini tidak pernah salah, berteriak satu hal. Orang itu berbahaya. Di basement, Bayu duduk. Ia meletakkan kedua telapak tangannya di atas keyboard. Dan dunia digital pun bergerak. Ketukan pertama terdengar ringan. Klik, klik, klik. Lambat, terukur. Dia tidak panik, bisik salah satu konsultan Jepang. Padahal sistem ini sudah dikunci dengan enkripsi berlapis kuantum. Bahkan kami tidak berani menyentuh core-nya. Bayu mengetik satu baris perintah. Layar berubah. Struktur enkripsi yang sebelumnya tampak seperti tembok baja, kini dipetakan ulang. Bukan sebagai hambatan, melainkan peta rumah. Jalur-jalur lama yang sudah dianggap mati muncul kembali, bercahaya samar. Kepala IT membungkuk mendekat. Ini arsitektur lama, versi awal perusahaan. Bayu tidak menjawab. Tangannya kini bergerak lebih cepat, bukan liar, melainkan menari. Setiap jari seperti tahu kemana harus pergi tanpa berpikir. Seperti pianis yang memainkan lagu yang telah ia hafal sejak kecil. Di layar, ransomware itu bereaksi. Pesan merah berkedip. Unauthorized access detected. Bayu senyum tipis. Senyum pertama hari itu. Dia sadar. Bagus, gumamnya. Ia mengetik lagi. Tiba-tiba, layar lain menyala, menampilkan lokasi serangan. Bukan satu titik, melainkan jaringan bayangan, terhubung lewat server luar negeri, berlapis-lapis seperti labirin. Dia melacak balik, tanya konsultan Singapura hampir tidak percaya. Bukan melacak, membuka topeng. Di lantai atas, grafik saham perusahaan yang sempat ditangguhkan mulai bergerak kembali. Perlahan, hati-hati, seperti binatang yang baru keluar dari persembunyian. Countdown yang tadi berhenti, menyala kembali. 00:04:59. 4 menit, teriak seorang direktur. Arini tidak bergerak, matanya tetap tertuju ke layar. Dia sengaja membiarkan waktunya berjalan, kata Arini pelan, bukan bertanya, menyimpulkan. Di basement, Bayu menghela napas. Betul, katanya, seolah mendengar, karena dia terlalu percaya diri. Tangan Bayu berhenti sesaat, sunyi. Semua orang menahan napas. Lalu, tarian itu dimulai sepenuhnya. Jarinya bergerak dengan kecepatan yang kini mustahil diikuti mata. Barisan kode mengalir deras. Beberapa teknisi bahkan tidak lagi mencoba memahami. Mereka hanya menatap, terpesona. Bayu tidak meretas. Ia mengambil alih. Struktur ransomware itu diputar balik. Jalur kendali diambil satu persatu. Seperti seseorang yang dengan tenang merebut setir mobil dari tangan perampok, tanpa menghentikan laju kendaraan. Control node overridden. Lampu indikator server berubah warna. Merah, kuning, hijau. Encryption reversal in progress. Tidak mungkin, bisik kepala IT. Ini butuh waktu berhari-hari. Tidak, jawab Bayu pelan. Kalau kau tahu di mana simpulnya. Ia menekan enter. Di seluruh gedung, layar berkedip serempak. 1 detik penuh ketegangan. Lalu, sistem restart. Tidak ada ledakan, tidak ada sorak, hanya suara napas panjang yang dilepaskan bersamaan. Di lantai atas, seseorang terduduk lemas, yang lain memegangi meja. Beberapa menutup wajah mereka, antara lega dan tidak percaya. Grafik kembali stabil, data keuangan utuh, proyek miliaran rupiah, selamat. Bayu berdiri dari kursi. Sudah selesai, katanya. Seorang teknisi memberanikan diri bertanya, suaranya hampir berbisik. Kenapa Anda bisa melakukan semua ini? Bayu merapikan seragamnya, menoleh. Karena sistem ini, katanya pelan,
Dibangun untuk tumbuh, bukan untuk diserang. Ia berjalan menuju lift. Di lantai atas, pintu lift terbuka. Bayu melangkah masuk ke ruang rapat. Semua berdiri. Arini menatap dia. Wajahnya kini bukan lagi dingin, melainkan terguncang. "Nama Anda," katanya pelan namun tegas. "Nama lengkap Anda." Bayu berhenti 2 langkah darinya, menatap langsung ke mata sang CEO. "Bayu," jawabnya. "Itu cukup untuk saat ini." Keheningan kembali turun. Namun, kali ini bukan keheningan cemoohan, melainkan keheningan sebelum kebenaran besar diungkap. Keheningan di ruang rapat bukan lagi keheningan gugup. Ia berubah menjadi keheningan waspada. Jenis sunyi yang muncul ketika orang-orang sadar bahwa kekuasaan sedang berpindah tangan, namun belum tahu kepada siapa mereka harus berlutut. Bayu berdiri di tengah ruangan. Seragam abu-abunya masih sama. Sepatu kerjanya masih yang murah. Namun aura di sekelilingnya telah berubah. Ia tidak lagi tampak kecil di hadapan meja rapat panjang yang biasanya menelan siapapun yang berdiri di ujungnya. Arini melangkah maju 1 langkah. "Bayu," ulangnya, suaranya lebih rendah, lebih hati-hati. "Saya minta data Anda dimasukkan ke sistem HR, pendidikan, riwayat kerja." "Tidak ada," potong Bayu tenang. Beberapa direktur tersentak. "Tidak ada," ulang Arini. "Tidak yang resmi," jawab Bayu. "Setidaknya tidak di sistem yang Anda pakai sekarang." Kepala IT berdiri, tangannya gemetar saat menunjuk layar laptopnya. "Bu, saya cek log lama. Akses yang dipakai tadi levelnya setara dengan arsitek sistem awal." Ruangan mendadak gaduh. Tidak mungkin. Orang itu sudah lama pergi. Sistem itu dibangun 10 tahun lalu. Bayu menoleh ke arah layar besar di dinding. "Putar file arsip, Project Genesis, Final Review," katanya. File itu terenkripsi dan pakai kunci lama, kata Bayu. Nama pengguna, Bayu_AD. Jari sekretaris bergerak gemetar. File terbuka. Video lama muncul. Resolusi rendah. Ruang rapat sederhana, beberapa pria lebih muda duduk mengelilingi meja. Dan di ujung meja, seorang pemuda berkaos putih, berkacamata, wajahnya sama, hanya tanpa garis keras pengalaman. Bayu. Ruangan seperti disambar petir. Seorang direktur senior bangkit berdiri, wajahnya pucat. Tidak mungkin. Pria itu melangkah maju, menatap layar, lalu menatap Bayu, kali ini dengan mata membesar. "Bayu?" Suaranya bergetar. "Bayu Arya Dharma?" Bayu mengangguk pelan. "Lulusan terbaik Teknik Informatika UI, pemenang Olimpiade Keamanan Siber Internasional yang menolak beasiswa Harvard karena saya memilih membangun perusahaan ini," lanjut Bayu datar. Semua mata kini beralih ke Arini. Arini berdiri kaku. "Apa maksudmu membangun?" tanyanya pelan. Bayu menatap Arini. Tidak ada dendam di matanya. Tidak ada kepuasan. Hanya fakta. Astradaya dirancang oleh 3 orang. Ayah saya menyediakan modal dan visi, 2 lainnya mengelola operasional. Beberapa direktur menelan ludah. Saya, lanjut Bayu, merancang sistemnya dari nol, termasuk celah-celah yang hari ini dipakai menyerang dan jalur darurat yang barusan menyelamatkannya. Arini memejamkan mata sejenak. "Kenapa?" Suaranya hampir tak terdengar. "Kenapa kau menyamar sebagai OB?" Bayu menghela napas panjang. "Karena saya ingin melihat," jawabnya. "Melihat apa yang terjadi ketika kekuasaan diberikan sepenuhnya tanpa pengawasan." Ia melangkah 1 langkah lebih dekat. "Dan jujur saja," tambahnya, "saya ingin tahu apakah orang yang dipercaya ayah saya untuk mengelola perusahaan ini masih mengingat alasan kenapa perusahaan ini didirikan." Kalimat itu menghantam Arini lebih keras daripada makian apapun. "Ayahmu?" Arini membuka mata. "Pak Dharma?" Bayu mengangguk. "Beliau sakit," katanya. Singkat. "Dan ingin tahu siapa yang benar-benar menjaga warisannya." Ruangan rapat kini seperti ruang sidang tanpa hakim.
Seorang komisaris terduduk perlahan. Jadi selama ini, saya membersihkan lantai, jawab Bayu, dan mendengarkan. Ia menoleh satu direktur, mendengar Anda bicara soal manipulasi laporan. Ke direktur lain, mendengar rencana memotong keamanan demi bonus. Ke Arini, dan mendengar bagaimana Anda memimpin dengan ketakutan, bukan dengan tujuan. Arini menggigit bibirnya. Untuk pertama kalinya, tidak ada jawaban cepat, tidak ada argumen tajam, tidak ada perintah, hanya kenyataan. Bayu berdiri tegak. Namun hari ini, katanya, bukan soal masa lalu. Ia menoleh ke layar. Data perusahaan kini stabil, aman. Hari ini, katanya, adalah soal janji. Ruangan menegang. Beberapa orang langsung memahami kemana arah kalimat itu. Beberapa pura-pura tidak. Arini mengangkat kepala. Apa yang kau inginkan sekarang? Tanyanya lirih. Bayu menatap seluruh ruangan. Para direktur, komisaris, ahli yang kini menunduk. Lalu ia kembali menatap Arini. Bukan sekarang, sebentar lagi. Keheningan turun sekali lagi. Namun kali ini semua orang tahu. Sang dewa telah menanggalkan penyamarannya, dan saatnya penagihan sudah di depan mata. Tidak ada yang duduk. Tak satu pun kursi disentuh. Seolah-olah ruang rapat itu telah berubah menjadi ruang pengadilan, dan semua orang sadar bahwa putusan akhir akan segera dibacakan. Arini berdiri di ujung meja. Wajahnya pucat, namun dagunya tetap terangkat. Ia telah membangun seluruh kariernya dengan satu prinsip. Tidak pernah menunjukkan kelemahan di depan siapapun. Namun pagi itu, prinsip itu retak. Bukan karena kekalahan bisnis, melainkan karena janji. Bayu berdiri di seberangnya. Bukan lagi sebagai OB. Bukan pula sebagai penyelamat sistem semata. Ia berdiri sebagai pemilik kebenaran. Waktu sudah cukup, kata Bayu tenang. Sistem aman, investor tenang, reputasi diselamatkan. Ia melirik layar besar yang kini menampilkan grafik stabil dan notifikasi hijau. Sekarang, lanjutnya, kita kembali ke satu hal yang belum diselesaikan. Tidak ada yang bertanya apa, semua orang tahu. Arini menelan ludah. Kau sengaja, katanya pelan. Kau sengaja menunggu semua orang di sini. Benar, jawab Bayu tanpa ragu. Karena janji yang diucapkan di depan publik harus ditepati di depan publik. Seorang direktur memberanikan diri angkat suara. Bayu, mungkin kita bisa membicarakan ini secara... Bayu menoleh. Satu tatapan saja cukup membuat kalimat itu mati di tenggorokan. Tidak, katanya singkat. Tidak ada negosiasi ulang. Arini menghembuskan nafas panjang. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Tanyanya. Balas dendam? Bayu menggeleng. Kalau saya ingin balas dendam, katanya pelan, perusahaan ini sudah runtuh pagi tadi. Hening. Ini soal tanggung jawab dan pelajaran. Ia melangkah maju satu langkah. Selama ini Anda memimpin dengan ketakutan, merendahkan yang di bawah, mengagungkan posisi, mengira kekuasaan datang dari jabatan. Bayu berhenti tepat satu langkah di depan Arini. Hari ini, katanya, saya ingin semua orang di ruangan ini melihat dari mana kekuasaan sebenarnya berasal. Beberapa orang menunduk, beberapa memejamkan mata. Arini memejamkan mata sesaat. Ketika ia membukanya kembali, ada kilau basah di sana, namun suaranya tetap terkendali. Kau tahu apa yang kau minta dariku, katanya. Itu akan menghancurkan martabatku. Bayu mengangguk. Benar. Dan kau tetap menagihnya? Ya. Detik itu terasa panjang. Arini perlahan melepaskan sepatunya. Bunyi hak yang menyentuh lantai marmer terdengar sangat keras di ruangan yang sunyi. Satu langkah, lalu satu langkah lagi. Ia berdiri di hadapan Bayu.
Semua mata membelalak. Tidak ada yang berani merekam, tidak ada yang berani bergerak. Arini menurunkan tubuhnya, berlutut. Beberapa orang spontan menahan nafas. Seorang komisaris memalingkan wajahnya. Yang lain menatap lantai, tidak sanggup menyaksikan simbol runtuhnya hierarki yang mereka yakini seumur hidup. Arini menunduk. Dengan gerakan pelan, penuh kehinaan yang pahit, ia mencium punggung kaki Bayu. 1 detik, 2 detik. Bayu tidak bergerak. Lalu, ia melangkah mundur setengah langkah. "Cukup," katanya. Arini terdiam, masih berlutut. Bayu melihat seluruh ruangan. "Ingat momen ini," katanya tegas. "Bukan untuk mempermalukan siapapun, tapi untuk mengingat bahwa jabatan tanpa integritas adalah ilusi." Ia menoleh kembali pada Arini. "Berdirilah." Arini berdiri perlahan. Wajahnya merah, matanya berkaca-kaca. Namun ada sesuatu yang baru di sana. Kesadaran yang pahit, tapi jujur. "Dan yang kedua?" tanya Arini lirih. "Tentang pernikahan?" Ruangan kembali menegang. Bayu terdiam sejenak, cukup lama hingga orang-orang mulai salah menafsirkan. Lalu ia berkata, suaranya rendah namun jelas, "Itu pilihan." Arini mengangkat kepala. "Saya tidak membutuhkan istri yang dipaksa oleh janji. Saya membutuhkan mitra yang mengerti arti tanggung jawab." Ia menatap Arini dalam-dalam. "Jika suatu hari Anda memilih itu, bukan karena janji, bukan karena tekanan, kita bicarakan. Jika tidak, janji pertama sudah cukup." Arini mengangguk perlahan. "Terima kasih," katanya lirih. "Bukan sebagai CEO, melainkan sebagai manusia." Bayu berbalik, melangkah menuju pintu. "Bayu," panggil salah seorang direktur. "Lalu posisi Anda di perusahaan?" Bayu berhenti sejenak, tidak menoleh. "Saya akan kembali ke tempat saya semula, mengamati." Pintu terbuka. Sebelum keluar, Bayu berkata satu kalimat terakhir. Karena perusahaan ini tidak butuh raja. Ia butuh penjaga. Pintu menutup. Dan untuk pertama kalinya sejak Astradaya berdiri, seluruh jajaran pimpinan memahami satu kebenaran yang tak tertulis dalam laporan keuangan manapun. Yang paling berbahaya di dunia ini bukanlah orang yang berkuasa, melainkan orang yang memilih merendahkan diri, namun mampu mengambil segalanya kapan saja. Gimana Sobat Alkisah? Apakah Arini pantas mendapatkan pelajaran itu? Atau menurutmu janji Bayu terlalu kejam? Ketik pendapat jujurmu di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe channel Kisah Alkisah dan nyalakan loncengnya. Karena besok kita akan bahas apa yang terjadi di malam pertama pernikahan sang CEO dan si mantan OB ini. Sampai jumpa di kisah luar biasa berikutnya.